Anda siapkan jawaban seperti itu, supaya nanti Anda tidak kebingungan pada saat menjawab kalau sudah disiapkan lebih dulu. Kemudian mungkin saya akan menerapkan, coba terangkan perbedaan dua kategori kata yang ada di dalam bahasa Inggris berdasarkan jenisnya. Misalnya, terangkan perbedaan antara verba dan adjektiva. Dan terangkan misalnya apakah kata chair itu nomina atau verba. Di dalam bahasa Inggris ada kata yang memiliki lebih dari satu kategori. Anda bisa menjelaskan kalau dia menjadi verba bagaimana cirinya, kalau dia menjadi nomina misalnya apa cirinya. Nah, ini yang bisa harus Anda jelaskan untuk menentukan kategori kata. Kemudian topik yang kedua yang lumayan kompleks itu adalah subkategorisasi. Ya, ini jelaskan nanti misalnya tetragrid dengan subkategorisasinya, kemudian menganalisis kalimat yang salah. Misalnya she is sleeping her child, ini kalimatnya salah. Salahnya di mana? Ini di tetragrid ya. Ya, berkaitan dengan masalah transitivitas. Di sini verba sleep itu adalah verba intransitif atau verba yang membutuhkan satu argumen. Jadi konsep argumen nanti tolong Anda juga siapkan, tapi dalam kalimat itu ada dua argumen sehingga kalimat itu salah. Salahnya di mana? Di tetragrid namanya ya. Di tetragrid atau di argumen yang dibutuhkan. Kemudian Anda beri pembetulannya. Pembetulannya adalah she sleeping tanpa her child. Nah, atau kalau Anda menggunakan her child, itu her child-nya ditambahi dengan with yang nantinya berfungsi sebagai ejang, bukan argumen. She sleeping with her child. Tapi kalau tidak ada with, berarti dia menjadi argumen. Tapi begitu ada with, dia bisa menjadi ejang di situ. Jadi kata with itu berperan untuk bisa membedakan antara ejang dan argumen. Ejang itu bukan argumen ya. Kemudian konsep transitif dan intransitif akan saya tanyakan. Apa perbedaan transitive verbs dan intransitive verbs? Jadi kalau transitive verbs itu verba yang membutuhkan dua argumen atau lebih. Misalnya kata kick, kata hit, kata put, kata see. Yang intransitif, yang in itu negatif ya, in itu negatif. Maksudnya intransitif itu verba yang tidak memerlukan objek, namanya intransitive verb. Itu atau verba yang hanya memerlukan satu argumen, itu intransitive verb itu. Argumennya hanya satu. Ya, jadi intransitif. Contohnya apa? Misalnya verba wake, verba sleep, verba work, verba walk, verba run. Nah, itu semuanya adalah verba-verba intransitif karena dia hanya membutuhkan satu argumen saja. Sementara kalau yang transitif membutuhkan lebih dari satu argumen. Kemudian yang transitif itu kemarin sudah saya terangkan bisa dibagi dua. Ya, jadi namanya monotransitif. Itu membutuhkan dua argumen. Ya. Satunya adalah ditransitif. Ya, ini ya. Jadi kalau yang transitif itu dibedakan menjadi monotransitif dan ditransitif. Jadi monotransitif verb itu adalah verba yang membutuhkan dua argumen. Kalau ditransitif itu verba yang membutuhkan tiga argumen. Ya, itu yang transitif. Ada yang monotransitif dan ada yang ditransitif. Keduanya masuk di dalam transitif, bisa membawa yang monotransitif misalnya kata see, kata hit, kata kick. Yang ditransitif misalnya verba give dan verba put serta verba pass, PESS gitu ya. Itu untuk subkategorisasi. Nanti akan saya tanyakan terkait dengan itu ya, apakah kesalahan kaitannya dengan penggunaan transitivitas atau tidak dan seterusnya. Bisa juga kesalahan itu berkaitan dengan subkategorisasi. Misalnya saya memiliki kalimat ya, this paper focuses some issues on linguistik misalnya. Saya ya, dalam kalimat ini sudah ada dua argumen, paper dan
some issues on linguistic. Tapi persoalannya adalah harusnya di dalam some issues ini ya, ini harusnya berupa prepositional di situ. Tapi di sini tidak berupa prepositional, tapi berupa nominal. Ya, ini harusnya kan harusnya bentuknya adalah bentuk prepositional, bentuknya prepositional. Artinya apa? Harus ada preposisinya sebelumnya. Sehingga di sini fokusnya harus ada tambahan on di situ, some issues misalnya on linguistic. Di situ ya, harus ada on. Kita tambahkan on misalnya. Ya, ini menjadi prepositional. Jadi kesalahannya terletak di di subkategorisasi ya. Berarti kesalahan subkategorisasi. Subkategorisasi. Nanti kalau Anda diminta untuk menjelaskan, Anda bisa menjelaskan. Di sini kalimatnya sudah ada 2 argumen, tetapi argumen yang kedua itu harus bentuknya adalah prepositional, bukan nominal. Setelah ini adalah nominal, sehingga bisa dikatakan kesalahan di bentuk subkategorisasi. Ya. Kemudian yang ketiga, kaitannya konsep dan aspek. Itu adalah properti dari verba. Dari verba itu ciri-cirinya apa? Mana sudah saya terangkan. Verba itu cirinya bisa mendapatkan pemarkah dan pemarkah aspek. Dan itu adalah present, bisa past, ya, atau past participle untuk aspek. Dan ini Anda harus tahu konsep dan aspek itu apa. Sudah saya terangkan bahwa tense itu adalah time reference yang menunjukkan apakah peristiwa terjadi di masa lampau, sedang terjadi di masa sekarang ini, atau akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga ada 3 tipe tense di dalam bahasa Inggris, yaitu present, past, dan future. Ini ya, saya akan tanyakan lagi. Kalau aspek berkaitan dengan bagaimana penutur itu memandang peristiwa, how the speaker views the action at the certain time. Ada sudah terangkan, ada duratif, ada perfektif, dan ada intensifan. Ini yang perlu Anda jelaskan. Kaitannya dengan ini, ada kemarin saya jelaskan namanya verba aktif dan verba statif. Verba aktif itu tidak bisa dibentuk menjadi duratif aspek. Misalnya verba sing itu verba aktif, ya. Namanya verba aktif, active verb. Itu verba yang bisa dibentuk menjadi duratif aspek. Kebalikannya adalah namanya stative verb. Stative verb itu tidak bisa dibentuk menjadi duratif aspek. Ya, jadi ini bisa dibentuk menjadi duratif aspek atau bisa mendapatkan duratif aspek. Contohnya ini tadi to be. Kebalikannya adalah namanya verba statif. Statif itu tidak bisa dibentuk menjadi duratif aspek. Tidak bisa dibentuk menjadi duratif aspek. Ya, contohnya apa? Misalnya verba understand itu termasuk. Ya. Ini verba statif, verba yang tidak bisa dibentuk. Verba yang tidak bisa dibentuk menjadi duratif. Contohnya verba understand itu saya ya. Verba understand, no juga sama. Contohnya apa saja? Verba understand, kemudian kata no, kemudian itu termasuk verba statif. Dia tidak bisa menjadi duratif aspek. Oke. Ini siapa? Gak ada di sini. Udah janjian? Gak kelihatan berarti. Ya. Ya, jadi duratif aspek itu menunjukkan ongoing situation, dan verba yang digunakan dalam duratif aspek itu namanya verba aktif. Ya, kalau verba statif tidak bisa menjadi duratif aspek. Nah, ini duratif aspek berkaitan dengan habitual aspek. Jadi verba yang
aktif yang bisa mendapatkan habitual aspect. Ya, jadi misalnya verba walk itu adalah verba aktif, bisa menjadi she is walking, bisa menjadi she walks, yang merupakan aspeknya adalah habitual. Tapi kalau I know, she knows itu tidak punya aspek, karena know itu tidak bisa dibentuk menjadi knowing. Oke, itu adalah perbedaan antara verba aktif dan verba statif. Oke, ya, jadi ini untuk habitual. Ya, verba membentuk menjadi relative aspek, berarti dia menjadi present. Jadi ini maksudnya apa? Habitual aspek itu, ya, itu terjadi pada verba yang memungkinkan terbentuk dalam relative aspek, seperti verba sing. Oke, kemudian sudah saya terangkan pula bahwa setiap kalimat itu harus mengandung tense. Hanya satu tense-nya setiap klausa. Tapi aspek itu bisa ada, bisa tidak, bisa hanya satu, bisa lebih dari satu sebuah aspek. Misalnya they have been singing, itu ternyata present, pemarkanya have. Aspeknya ada dua, perfektif, yaitu have been, dan duratif, been singing, duratif. Jadi ciri duratif itu ada to be diikuti oleh verba in. Ciri perfektif itu have diikuti oleh been, atau have atau s itu verba ketiga, itu cirinya. Untuk perfektif have, has, had diikuti verba ketiga. Oke. Ini sudah saya terangkan dulu, tinggal Anda cek catatan Anda. Kemudian poin topik nomor 4 itu nanti saya akan tanyakan tentang teori isbat. Apa perbedaan ijam dan komplement berdasarkan teori isbat? Nah, Anda jelaskan. Yang pertama, jelaskan posisinya. Ya, ijam dan komplement itu posisinya berbeda. Ijam itu sebelah kiri atau kanannya itu isbat, atasnya isbat. Ini namanya sister node ya, sebelah kiri itu atau sebelah kanannya namanya sister node. Di atasnya namanya mother node-nya juga isbat. Jadi sister node rejang itu isbat, mother node-nya itu sama ada isbat. Kalau komplement, sister node-nya itu X, mother node-nya adalah isbat. Ini beda. Kemudian saya minta nanti untuk menjelaskan jenis-jenis komplement, jenis-jenis ejang. Silakan Anda siapkan dari materi yang sudah saya share dalam bentuk PPT kemarin itu. Ya, kemudian konsep argumen dalam sintaksis. Kemudian saya akan bertanya, apakah ejang termasuk dalam sebuah argumen? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena argumen itu yang dibutuhkan oleh verba. Dan kalau tidak ada argumen, verbanya, kalimatnya tidak berterima atau incorrect di situ. Sementara kalau ejang itu bersifat optional, sehingga tidak dibutuhkan oleh verba. Argumen adalah nomina yang dibutuhkan oleh verba. Misalnya si bukan, argumennya si. Si shipping better child, argumen juga si. Better child itu masuk di dalam ejang, bukan merupakan argumen. Itu ya untuk konsep argumen itu. Kemudian yang kemarin saya minta Anda untuk mencoba menggambarkan struktur bahasa dengan teori isbat. Silakan nanti disiapkan dengan baik untuk cara menggambarkan kalian dengan teori isbat. 7. Jenis-jenis klausal di dalam bahasa Inggris ada 3. Adjective clause, saya minta nanti Anda siapkan klausal yang menggunakan clause that modifies noun. Kemudian noun clause that function as a noun. Kemudian adverbial clause that modifies verb. Itu nanti tolong disiapkan contoh-contohnya seperti ini. Mengapa ini penting? Karena Anda sudah belajar sintaks, juga harus tahu konsep noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Ciri dari noun clause itu dia bisa diganti dengan nomina. Misalnya, I know what you like, I know it. Maka what you like merupakan noun clause karena bisa diganti dengan it, bisa diganti dengan nomina. Jadi noun clause itu klausa yang berfungsi sebagai nomina. Dalam kalimat what I like is eating, what I like ini juga merupakan noun clause. Bisa diganti dengan nomina. My hobby misalnya is eating, sehingga what I like termasuk di dalam clause. Kalau adverbial clause apa? Clause dan menerangkan verba kalau adverbial clause. Ini yang terakhir yang kemarin saya terangkan minggu lalu, yaitu tentang relasi gramatikal mulai dari
dari subjek, objek data, komplement, respon, exam dan exam. Ini sudah saya terangkan di kelas untuk materi yang pertemuan terakhir kemarin. Jadi ada 8 poin dari materi yang saya akan ujikan di dalam post test. Ada pertanyaan nggak kalian? Silahkan ya. Kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, silahkan mau dipoto atau bagaimana ini. Ini kalian sudah di Semarang atau pulang ini? Masih di Semarang atau sudah pada pulang? Masih di Semarang, Pak. Pulang, Pak. Sudah pulang, makanya pulang dari Semarang. Dan post testnya sesuai dengan jadwal ya. Tolong jangan sampai ada yang tidak ikut karena tidak ada ujian susulan kecuali Anda hospitalized ya. Boleh ujian susulan kalau hospitalized. Ya kita semua tentunya